Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, polisi menangkap pelaku penembakan penjual bakso warga Kelurahan Tembas, Kota Batu. Hasil pemeriksaan petugas, pelaku ternyata seorang residivis dengan kasus yang sama. Satreskrim Polres Batu menangkap Monang Sihombing, pria warga asli Katon Pakis, pelaku penembakan di Kota Batu. Tersangka ditangkap anggota Polres Batu di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Setelah menembak Atok Sugiarto, warga Kota Batu, pengendara sepeda motor sehari sebelumnya. Tersangka Monang Sihombing bukan pertama kali melakukan penembakan dengan senjata rakitan. Sebelumnya di awal Oktober, pelaku menembak warga Pasuruan di kawasan Kecamatan Junrejo, Kota Batu dan melukai tangan korban. Tahun 2022, pelaku ditangkap polisi dengan kasus yang sama dan menjalani hukuman selama 2 tahun penjara. Pelaku melakukan penembakan secara acak tanpa mengenal korban. Monang Sihombing mengeluarkan senjata rakitan dan menembakkannya ketika merasa selalu dikuntit oleh korban. Ketika kemudian melintasi persimpangan yang ada di Bukir, tepatnya mendekati ke tempat Kelurahan Temas, si pelaku ini lagi-lagi merasa dibuntuti oleh si korban, sehingga si pelaku melewati dan putar balik dengan cukup cepat, tidak melihat atau melakukan perhitungan kalkulasi, langsung mengeluarkan tas, mengambil senjata dengan tangan kiri secara random menembakkan. Sebelumnya, penjual bakso warga Temas, Kota Batu menjadi korban penembakan di Jalan Raya Wukir. Korban ditembak saat mengendarai sepeda motor bersama anak dan istrinya. Pelaku yang mendahului korban tiba-tiba putar balik dan menembaknya. Korban yang menderita luka di dada kiri dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu. Saudara, tak selamanya kemarau mengurangi produktivitas hasil pertanian. Setidaknya hal itu terbukti pada para petani semangka di Lumajang. Cuaca panas akibat musim kemarau justru menyebabkan pertumbuhan semangka subur, tidak diganggu hama, serta buahnya lebih besar. Para petani semangka di pesisir pantai selatan Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang bisa tersenyum lebar. Memasuki masa panen raya, harga jualnya meningkat drastis. Cuaca panas di musim kemarau hampir 3 bulan terakhir menyebabkan pertumbuhan tanaman semangka subur. Selain itu, tanaman tidak diganggu hama sehingga membuat buah semangka tumbuh lebih besar dengan daging buah yang sempurna. Kondisi tanaman semangka dan buah semangka yang berkualitas itu tentu menjadi berkah bagi para petani. Apalagi Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh merupakan wilayah penghasil buah semangka terbesar di Kabupaten Lumajang. Saat ini harga buah semangka cukup stabil. Sebuah semangka bisa memiliki berat 4 hingga 5 kg dengan harga per kilogramnya di kisaran Rp4.000. Untuk saat ini kan kemaraunya sangat panjang, jadi pertumbuhan itu cepat. Untuk besarnya buah itu sangat cepat. Untuk Mas ini nanam berapa hektar ini? Ini nanam 10 hektar. Pada panen kali ini, para petani semangka tidak hanya mendapatkan hasil panen maksimal, namun juga mampu meraup keuntungan hingga 2 kali lipat. Untuk 1 hektar lahan, petani mengeluarkan modal hingga 50 juta, namun hasil penjualannya tembus 100 juta rupiah. Semangka hasil panen ini dijual ke berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Surabaya, Bali, hingga Jakarta. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, ratusan sepeda motor yang diduga hendak akan melanjutkan balap liar di Jalan Raya Ekstol Kecamatan Jabon, Sidoarjo diamankan tim Satlantas Polresta Sidoarjo. Tak hanya itu, polisi juga memberi sanksi tilang dan menahan kendaraan yang tidak sesuai standar. Ratusan motor yang diangkut truk tiba di Satlantas Polresta Sidoarjo. Motor-motor ini diamankan polisi karena diduga hendak melakukan aksi balap liar. Satu persatu kendaraan diturunkan dan dilakukan pendataan oleh polisi. Sebagian besar motor tidak standar seperti penggunaan knalpot brong hingga tidak adanya surat-surat kelengkapan kendaraan.
Kita menertibkan aduan dari masyarakat yaitu adanya indikasi balap liar. Kemudian secara teknis tadi kami menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dengan mendatangi. Selain dari indikasi balapan tersebut, kita mendapati adanya pelanggaran-pelanggaran seperti mungkin knalpot gong dan adanya tidak lengkap atau tidak memenuhi standar dari safety rating. Lalu untuk yang kita lakukan teknis adalah melakukan penindakan dengan membawa para pelanggar tersebut ke dalam Mako Polres kami, lalu kami melakukan tindakan di sini. Kanit Turjawali Satlantas Polresta Sidoarjo menjelaskan selain mengamankan kendaraan yang diduga hendak balap liar, pihaknya juga menggiring ratusan remaja pemilik kendaraan ke kantor polisi. Selain motornya disita, remaja pelanggar lalu lintas ini mendapat sanksi tilang. Pemilik motor bisa mengambil motor dengan menyertakan dokumen serta bukti selesai sidang tilang. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, 2 pelaku nekat mencuri laptop di sebuah toko komputer di Lamongan. Modusnya, satu pelaku pura-pura membeli kabel data. Namun saat penjaga toko lengah, pelaku lainnya menggondol laptop di etalase. Pencurian laptop terjadi di toko komputer Jalan Kombes Pol M. Turiat, Kota Lamongan. Dalam rekaman CCTV toko, tampak satu pelaku berpura-pura membeli kabel data yang ada di toko tersebut. Saat pegawai toko melayani, satu pelaku lainnya dengan cepat menggondol sebuah laptop yang berada di etalase toko. Keduanya lalu berhasil kabur berboncengan motor. Pas lebih tembus ini saya nggak tahu, saya bisa omong-omong belinya buat praktek sekolah, saya langsung buatkan nota. Orangnya minta nota, pas saya nyadar orangnya sudah beraksi mengambil jobnya dulu. Ambil langsung. Itu saya bersabar, soalnya saya langsung ikut nota. Satu nota saya ketemu uang itu sudah kembali, langsung baru saya. Akibat pencurian laptop ini, pihak toko komputer merugi sekitar 6 juta rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Lamongan agar pelaku segera bisa ditangkap. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, polisi membongkar sindikat komplotan pemalsu surat izin mengemudi atau SIM serta berbagai jenis dokumen negara lainnya di sebuah tempat usaha percetakan di Jember. Tangis histeris keluarga pelaku mewarnai penggerbekan tersebut. Protes dan tangis histeris keluarga mewarnai penggerbekan SH oleh anggota Satreskrim Polres Jember di rumahnya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pria berusia 35 tahun itu terlibat dalam sindikat pemalsuan berbagai jenis dokumen negara seperti SIM, ijazah, surat nikah, hingga kartu BPJS. Tersangka SH dibekuk karena berperan sebagai editor dalam sindikat pemalsuan dokumen yang dikendalikan dari sebuah tempat usaha percetakan di Kecamatan Kalisat, Jember. Selain SH, sebelumnya polisi juga menangkap 4 tersangka lain yang salah satu diantaranya adalah wanita. Kelima tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat kriminal itu. Pemalsuan dokumen negara ini terbongkar saat sejumlah warga yang ingin mengurus perpanjangan SIM ternyata datanya tidak tercatat dalam pusat data Polri. Mesin printer, kemudian CPU, kemudian alat potong dan lain sebagainya, kemudian juga cutter, flash disk dan lain sebagainya. Ini kami kebanyakan kami amankan dari percetakan yang digunakan sebagai alat bantu untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Kemudian yang berikutnya ada kurang lebih 120 buah surat menyurat, baik itu SIM, KTP, kemudian BPJS yang telah diterbitkan oleh para pelaku. Adapun jumlah biaya atau harga yang dipungut oleh pelaku itu bervariasi, kisaran 350.000 sampai 1 juta rupiah, tergantung dengan jenis pelayanan yang mereka berikan. Sindikat itu sukses menerbitkan ratusan dokumen palsu ke sejumlah kota baik di Jawa Timur hingga luar Pulau Jawa dengan biaya antara 350.000 hingga 1 juta rupiah tergantung dari jenis dokumen. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.
Saudara, polisi mengungkap bisnis curang jual beli barang kedaluarsa dalam kasus keracunan massal di Kabupaten Kediri. Tersangka membeli barang kedaluarsa dengan harga murah, kemudian dijual kepada konsumen dengan harga standar. Inilah AFF, wanita berusia 44 tahun tersangka kasus keracunan massal jemaah pengajian di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. AFF, pengusaha toko grosir berniat menyumbang acara pengajian, tapi berujung keracunan massal karena makanan dan minuman yang disumbangkan sudah kedaluarsa. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka sengaja membeli makanan dan minuman kedaluarsa untuk dijual kembali kepada konsumen. Tersangka mendapatkan harga beli jauh lebih murah dibandingkan dengan produk normal dan dijual dengan harga standar. Dengan begitu, AFF meraup keuntungan berkali-kali lipat. Sebanyak 30 truk produk makanan dan minuman kedaluarsa disita petugas Polres Kediri. Tak hanya makanan dan minuman, barang-barang kedaluarsa itu juga terdapat produk bumbu dapur, pampers, hingga keperluan mandi. Motif tersangka melakukan bisnis curang ini karena tergiur keuntungan yang besar. Jadi kita tidak akan menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Kita masih kembangkan mendapat dari mana barang ini. Jadi tersangka mendapatkan atau membeli barang kadaluarsa ini dari mana akan kita kembangkan yang lebih atasnya lagi. Untuk anak dan istrinya saat ini posisinya sebagai apa, Dan? Anak dan istri? Ya, anak dan suami. Oh, saksi semua. Saksi. Dan kok tahun expired paling lama berapa tahun, Dan? Gimana? Expirednya paling lama berapa tahun? Variatif, Mas. Tiap produk itu kan variatif. Ada yang mungkin 3 tahun, ada yang mungkin 4 tahun, 5 tahun, semua produk variatif. Karena semuanya banyak ini termasuk makanan, minuman, ada juga Indomie, bumbu racik, kecap dan sebagainya. Bahkan susu kental manis pun ada. Jadi variatif, kita nggak bisa menyebutkan berapa rata-rata tanggal kedaluarsa. Sementara itu, BPOM mengatakan dari sampel produk yang diuji, hasilnya mengandung bakteri Bacillus cereus yang mengakibatkan korban keracunan apabila dikonsumsi. Korban yang sudah ditangani, yang kebetulan sudah pulang di rumah sakit, sudah mendapat penanganan medis, tentunya ya tidak akan muncul gejala lagi. Karena hukumannya yang di perut sudah dikeluarkan sama tim medis yang dari rumah sakit seperti itu. Jadi alhamdulillahnya bakteri ini sifatnya tidak menetap. Jadi kalau dia sudah diobati, penderita bakal sembuh. Sudah berapa sampel makanan yang diperiksa? Sementara baru 6, Pak. Hasilnya? Baru 6. Hasilnya tadi ke-6-nya positif mengandung Bacillus cereus, menyebabkan keracunan tadi dengan onsetnya sekitar 25-30 menit. Polisi menyita barang bukti, alat pencetak, dan alat penghapus kadaluarsa, serta makanan yang sudah kadaluarsa. Tersangka dijerat dengan pasal 204 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Seperti diberitakan, 153 warga Desa Krecek menderita keracunan massal dan dirawat di rumah sakit. Mereka merasakan mual dan pusing setelah mengkonsumsi makan ringan yang dibagikan panitia saat menghadiri pengajian. Danus Sukendro melaporkan dari Kediri. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.